wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Raspiana Nagi Putri Mamun. Saya Nina Nurlina. Saya Angelia Putri Nugroho. Dan saya Muhammad Khalifah. Di sini kita akan menjelaskan apa itu Kerajaan Sriwijaya. Mari kita simak videonya. Yang pertama, ada asal-usul dan letak Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Letaknya berada di Sumatera Selatan. Dengan pusat kekuasaannya diperkirakan di Palembang. Meskipun ada juga yang menyebut Muara Takus atau Riau. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta. Sri berarti bercahaya atau agung. Wijaya berarti kemenangan. Jadi Sriwijaya bisa diartikan sebagai kemenangan yang gemilang. Kedua, kehidupan dan kejayaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terkenal sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan nasional. Karena terletak strategis di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, banyak kapal dari berbagai negara singgah di pelabuhan Sriwijaya. Barang yang diperdagangkan antara lain rempah-rempah, emas, kapur barus, gading, dan kain sutra. Selain perdagangan, Sriwijaya juga menjadi pusat pendidikan agama Buddha. Banyak pelajaran dan biksu dari Tiongkok seperti Ai Tixing datang ke Sriwijaya untuk belajar sebelum ke India. Yang ketiga, ada raja-raja besar Sriwijaya. Beberapa raja terkenal dari Kerajaan Sriwijaya antara lain adalah Daputra Hyang Srijayanasa, raja pendiri Sriwijaya yang berhasil memperluas wilayah hingga ke Semenanjung Malaka. Yang kedua, ada Balaputra Dewa, raja yang membawa Sriwijaya ke masa kejayaannya, menjalani hubungan diplomatik dengan kerajaan India dan Tiongkok. Keempat, wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan Sriwijaya sangatlah luas, meliputi sebagian besar Sumatera, Semenanjung Malaka, Kalimantan bagian barat, bahkan hingga ke Jawa bagian barat. Karena kekuatan lautnya, Sriwijaya sangat disebut juga Kerajaan Bahari. 5. Bukti sejarah dan sumber peninggalan. Beberapa bukti sejarah tentang keberadaan Sriwijaya ditemukan dari 1. Prasasti Kedukaan Bukit, Palembang, menceritakan perjalanan suci Daputra Hyang. 2. Prasasti Talang Tuo, berisi doa untuk memakmurkan rakyat. 3. Catatan Tixing, biksu Tiongkok yang menulis tentang kehidupan, keagamaan, dan pendidikan di Sriwijaya. 5. Candi Muara Takus, peninggalan bercorak Buddha yang menunjukkan pengaruh agama di masa itu. 6. Kemunduran dan keruntuhan Sriwijaya. Keruntuhan Sriwijaya terjadi secara bertahap. Beberapa penyebabnya antara lain 1. Serangan dari kerajaan Chola India Selatan pada tahun 1025 Masehi yang melemahkan kekuasaan Sriwijaya. 2. Munculnya kerajaan-kerajaan baru di Jawa seperti Majapahit dan Singasari. 3. Perubahan jalur perdagangan internasional yang membuat pelabuhan Sriwijaya kehilangan pengaruhnya. Akhirnya sekitar abad ke-13 Masehi, Sriwijaya benar-benar runtuh dan tidak lagi menjadi kekuatan besar. 7. Warisan dan pengaruh Sriwijaya. Walau telah runtuh, pengaruh Sriwijaya masih terasa hingga kini. 1. Menjadi simbol kejayaan maritim Indonesia. 2. Memperkuat pengaruh agama Buddha di Nusantara. 3. Meninggalkan nilai-nilai kebesaran bangsa Indonesia yang cinta damai, pandai berdagang, serta menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan lengkap tentang Kerajaan Sriwijaya, kerajaan besar yang pernah menguasai lautan Nusantara dan menjadi pusat perdagangan serta pendidikan dunia. Dari Sriwijaya kita belajar bahwa kejayaan suatu bangsa bisa diraih lewat ilmu, kerjasama, dan keterbukaan terhadap dunia luar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.